word that a protest we were covering has now turned violent following a series of shootings in Columbus. The daytime gun battle, violent crime. Film diawali dengan memperlihatkan sebuah kota yang terlihat begitu semrawut dengan tingkat kejahatan yang tinggi, kekacauan di mana-mana, namun semua itu seperti dibiarkan begitu saja. Namun di sebuah gedung pemerintahan, seorang gubernur yang bernama John mengklaim bahwa kurang dari 4 tahun, gubernur dan tim sudah memangkas hampir setengahnya tingkat kejahatan di kota tersebut. We've cut this state's homicide rate nearly in half. Together, we'll keep going into the future. Neighborhoods. Scene pun berganti memperlihatkan seorang pria bernama Stanley Hill yang baru saja pulang merantau, yang mana saat itu dia dijemput istrinya yang bernama Vivian Hill. Mereka tampak bahagia melepas kerinduan. Namun saat menuju tempat parkir, ternyata mobil mereka mengalami kempes ban. Ketika ingin mengganti ban mobil, seorang pemuda bertato lalat di wajahnya datang dan ingin meminjam uang $3. Namun ternyata itu hanyalah alibi, dan tiba-tiba pemuda itu bersama kawannya melakukan penyerangan pada Stanley dan Vivi yang menyebabkan Vivi harus sakratul maut. Stanley pun melaporkan kejadian ini pada pihak kepolisian, dan kasus ini akan ditangani oleh detektif Gilmore dan rekannya detektif Walters. Keesokan harinya, Stanley mengantarkan kepergian istrinya untuk terakhir kalinya bersama anaknya yang bernama Abby. Dad, the day you were coming home. Di sisi lain, sang gubernur John mengucapkan bela sungkawa atas kepergian Vivi, yang ternyata Vivi merupakan salah satu anggota gubernur John yang menjadi tokoh penting atas turunnya tingkat kejahatan di kota tersebut. Sementara itu, Stanley kembali ke kantor kepolisian karena pihak kepolisian sudah menangkap beberapa orang yang memiliki ciri pelaku sesuai keterangan dari Stanley kemarin. Dan benar saja, sang pelaku yang memiliki tanda tato lalat di wajahnya ada di antara orang-orang itu, dan dia bernama Charlie. Namun anehnya, setelah Stanley mengatakan pada detektif, pihak kepolisian bukannya menangkap Charlie, malah justru membebaskan Charlie berlenggang pergi begitu saja. Stanley pun meminta penjelasan pada detektif Gilmore, dan Gilmore menjelaskan bahwa Stanley kurang kompeten untuk menjadi seorang saksi hingga akhirnya Charlie dibebaskan. Dan Stanley yang kecewa pun lalu pergi meninggalkan mereka. Di malam harinya, Stanley yang masih marah dan belum bisa menerima ini semua, tiba-tiba membuka pintu lemari bajunya dan ingin menjebol dinding yang ada di balik lemari itu, seperti ingin mengambil sesuatu. Namun suara istrinya membuatnya mengurungkan niatnya. Stanley memutuskan untuk pergi keluar rumah dengan maksud untuk menenangkan hati. Namun tanpa sengaja, dia kembali melihat Charlie berkeliaran bebas di jalan, yang membuat emosinya kembali terpancing, dan Stanley memutuskan untuk memutar arah dan kembali pulang ke rumah.
Sesampainya di rumah dengan emosi yang berapi-api, Stanley langsung menjebol dinding tembok dalam lemarinya itu dan mengambil sebuah box di dalamnya. Yang mana box itu merupakan seperangkat perlengkapan pekerjaan masa lalunya yang merupakan seorang pasukan khusus yang paling ditakuti. Tak lupa Stanley juga menelpon teman lamanya yang juga merupakan pasukan khusus yang sudah legend. Stanley meminta bantuannya untuk terjun ke dunia masa lalu mereka satu kali lagi, dan pria itu bernama Dennis. You know we never did funerals. Just a few names. I heard about Vivian. Keesokan harinya, Stanley mendatangi tempat kerja Dennis yang kini sudah membuka usaha barbershop. Vivian. Di sini, Dennis pun memberi daftar identitas orang-orang yang Stanley cari, yang ternyata mereka adalah penjahat yang dilindungi dan bebas dari hukum di kota ini, yang diam-diam sudah Dennis selidiki. You asked for names, I got your names. They killed her for nothing. Nothing, man. What about this guy? Cops haul them in 10 times a year, nothing ever happens. Setelah mendapatkan info identitas itu, Stanley pun langsung pergi ke suatu warung jamu, yang mana di dalamnya ternyata ada salah satu anggota Charlie yang terlibat atas tindak penyerangan hari itu, dan dia adalah Nathan. Dari ujung meja sambil minum temulawak, Stanley memperhatikan Nathan. Namun tiba-tiba dengan bola biliar, Nathan mengarahkan bola tersebut ke arah gelas Stanley yang membuat gelasnya pecah dan temulawaknya tumpah. Drinks on me, baby. Stanley yang makin panas pun langsung tak terima dan terjadilah kejar-kejaran hingga berdil-berdilan. Stanley terus mengejar Nathan, namun tiba-tiba Nathan muncul dari belakang dan mendesak Stanley. Tapi bukan legend namanya kalau kalah dengan cara yang beginian. Dengan gerakan cepat, Stanley menepis desakan itu dan membalikkan keadaan hingga Nathan geledak. Di sini, Stanley menanyakan keberadaan Charlie. Namun karena Nathan tidak mau memberitahu, Stanley pun langsung menghabisi Nathan bersamaan dengan Dennis yang kala itu baru saja datang. Setelahnya, sampah masyarakat itu pun dibuang ke tempat sampah. Lalu Stanley membakarnya untuk menghapus jejak seperti lagu Noah. Namun, kejadian itu ternyata direkam oleh seseorang, sebut saja dia Asep, yang merupakan bagian dari geng yang sama. Setelahnya, Asep pun melaporkan dan menunjukkan video itu pada ketua geng mereka yang sedang minum temulawak. Dan bos mereka ini bernama Lemmy K. Wait. Ini Triple H pemain SmackDown itu bukan sih? Kok mirip ya? Oke, lanjut. Namun bukannya dapat pujian atau penghargaan, di sini jari Asep malah ditugel oleh Lemmy K karena Asep bukannya menolong Nathan, malah cuma merekam. Di sini Lemmy menyuruh anak buahnya menghubungi Charlie untuk mencari tahu identitas Stanley dan Dennis agar mereka bisa menghabisi keluarganya. Find their families, find their dogs. Keesokan harinya, saat Stanley sedang makan siang dengan putrinya, dia mendapat panggilan dari Dennis yang menyuruhnya untuk datang ke barbershop. Oh, that's him. I feel a bit better. You know, I spoke to an old buddy. Get going. Okay. Sesampainya di sana, Stanley diperlihatkan sebuah senjata custom, tempat latihan, dan perlengkapan tempur untuk misi mereka selanjutnya. Voila. Great gun, but you need options. Di sisi lain, dua orang detektif yaitu Gilmore dan Walters mendatangi markas Lemmy K. Di sini, Lemmy K memprotes karena anak buahnya ada yang koit. Padahal tugas Gilmore dan Walters harus melindungi anak buah Lemmy K.
Nah, dari sini terungkap fakta bahwa ternyata Gilmore dan Walters sudah lama bekerja sama dengan Lemike, yang mana mereka harus melindungi semua kegiatan ilegal Lemike di kota ini, serta harus melindungi semua anak buah Lemike dari bahaya dan juga dari hukum. Dan inilah alasan kenapa dulu Charlie mereka bebaskan begitu saja. Lemike pun mengancam jika hal ini terus terjadi, maka dia tidak akan segan-segan menyebarkan video anak gubernur yang sudah membuat pacarnya mendem akibat kebanyakan minum obat celeng. Dan Lemike juga meminta para detektif ini untuk menyelidiki dan mencari tahu pelaku penyerangan anak buahnya ini. Gilmore pun melaporkan hal ini pada gubernur, dan tentu saja hal itu membuat gubernur sangat marah. Di sisi lain, Dennis yang baru masuk ke barbershopnya terkejut melihat tempat kerjanya ini berantakan. Dan ternyata di sana sudah ada Charlie dan beberapa temannya yang langsung mendesak Dennis dengan senjatanya. Namun tentu saja hal ini bukan masalah besar bagi Dennis. Charlie yang tidak tahu bahwa Dennis adalah legenda tempur yang masih hidup pun kaget saat Dennis mulai melakukan perlawanan. You and your friend are messing with my boys. Fine. Dan tanpa segan-segan, Dennis pun langsung menghabisi mereka semua hingga hal itu membuat Charlie ketakutan dan lari terbirit-birit. Namun Dennis tidak bisa mengejarnya karena sudah tua, tapi tadi dia sempat sok-sokan mematahkan stik baseball dengan kakinya yang membuat kakinya kini kesakitan. Sementara itu di sisi lain, Stanley sedang membuat tato di tempat Lars, yang mana Lars ternyata merupakan salah satu anggota Charlie. Dan di saat Lars membaca tulisan tato Stanley yang adalah I am Ward, sontak saja Lars menyadari bahwa Stanley adalah musuh yang sedang mereka cari-cari. Dan baku hantam yang epik pun terjadi di sini. Hingga Lars pun terpojok dan Stanley menanyakan keberadaan Charlie. Namun karena Lars tidak memberitahu, Stanley pun langsung mengirim Lars ke alam kubur. Di keesokan harinya, saat putri Stanley, yaitu Abby dan suaminya ingin berangkat kerja dengan mobilnya, tiba-tiba mereka diserang oleh Charlie dan membuat suaminya terluka dan gak jadi kerja. Tak lama kemudian, Stanley pun datang dan mencoba menolongnya. Di sini Abby juga meminta ayahnya agar menghentikan aksi balas dendam ini karena akan memakan lebih banyak korban lagi. Di malam harinya, dengan menggunakan handphone milik Lars yang kemarin sempat diambil oleh Stanley, Stanley mencoba menghubungi Charlie dan mengajaknya ketemuan 20 menit lagi. Dengan tawaran, bahan dasar jamu yang berhasil mereka rampas akan mereka kembalikan pada Charlie. Mereka pun bertemu di suatu warung jamu.
Di saat Charlie masuk ke ruang VIP, Stanley melakukan serangan langsung, sementara Dennis bersiaga di luar ruang VIP hingga terjadi baku dor-doran. Singkatnya, Charlie pun berhasil dipojokkan dan Stanley menanyakan siapa dalang di balik semua ini dan alasan mereka menghabisi istrinya. Hingga tersebutlah nama Lemmy K dan Stanley pun langsung menghabisi Charlie lalu pergi. Who ordered you to kill my wife? Come on, man. Wasn't my decision. Oh, Lemmy K. I tell you I'm dead. I'm not fucking stupid. Sesampainya di rumah, Stanley mencoba membuka berkas-berkas peninggalan istrinya, yang mana di telepon istrinya ada pesan suara yang belum terbuka. Dan setelah dibuka, ternyata itu membuat Stanley paham bahwa gubernur adalah dalang di balik semua ini. Dan alasan Lemmy K memerintahkan Charlie untuk menghabisi istri Stanley karena Vivian mempunyai hitung-hitungan asli tindak korupsi dan permainan proyek kotor sang gubernur bersama Lemmy K. So, how did it work out with your boss? Hey, my office has commissioned its... It's not my fault she's a nosy bitch. Di sisi lain, di rumah Abby tiba-tiba mereka mendapat penyerangan dari Lemmy K. Stick around. For your father. He's not here. Get him. Lemmy K meminta Abby untuk memanggil ayahnya agar mau datang ke sini. No. Abby meminta izin untuk mengambil handphonenya di dapur. Namun karena Abby melihat ada pisau nganggur, Abby yang pernah dilatih oleh ayahnya pun langsung melakukan penyerangan yang membuat satu anak buah Lemmy K tumbang. Namun Lemmy K yang membawa bedil membuat usaha itu sia-sia dan malah membedil anak pertama Abby dan menyandra anak kedua Abby. Kembali Lemmy K meminta Abby untuk memanggil Stanley. Abby pun segera mengirim SMS pada ayahnya yang mengatakan bahwa cucunya sedang sakit. Stanley yang menerima pesan itu pun bertindak jeli karena sepanjang sejarah Abby tidak pernah mengirimkan pesan SMS dan selalu menelpon. Berdasarkan itu, dengan peka Stanley menyimpulkan bahwa anaknya dalam bahaya. Stanley pun segera menyiapkan peralatan tempurnya dan tak lupa dia menelpon Dennis lalu langsung meluncur ke rumah Abby. Not Jimmy. No, something's wrong. Listen, she never texts me. She called her son Joey. All right, let me forward it to you. Sesampainya di sana, Stanley pun masuk lewat pintu belakang dan mendadak melakukan penyerangan yang membuat satu anak buah Lemmy K modar. Namun serangan itu terhenti karena Lemmy K sudah menyandra Abby. Lemmy K menyuruh Stanley membuang senjatanya dan Stanley tak bisa melakukan perlawanan. Namun dari jarak jauh dengan menggunakan sniper, Dennis membedil Lemmy K dan di saat itu Stanley langsung menyerang Lemmy K habis-habisan sampai semaput. Sementara di luar, Dennis juga dibedil seseorang. Namun dengan sigapnya, Dennis pun mampu melakukan serangan balik yang membuat orang itu harus modar. Kembali ke dalam rumah, di sini Stanley menanyakan lagi pada Lemmy K dalang di balik semua ini. Namun baru saja ingin disebut, tiba-tiba Lemmy K dibedil hingga koit oleh seseorang yang ternyata orang itu adalah Detektif Gilmore.
Di sini, dengan pedenya, Gilmore ingin menyerang Stanley karena dia mempunyai bala bantuan, yaitu Detektif Walter. Fair is fair. I should tell you I brought my own backer. Maybe we can put this all behind us. Namun baru saja Walter muncul dari belakang Stanley, tiba-tiba Dennis juga muncul dari belakang Walter dan langsung menghajar Walter sampai semaput. Nah, kapok. Hal itu pun membuat Gilmore yang tadi sok jago menjadi ketar-ketir, pengen lari tapi udah gak bisa lari lagi. Maklum udah tua. Maybe there's an easier way. Stanley lalu menyuruh Gilmore menyetir dengan tangan terborgol di setir untuk mengantarkan mereka ke tempat gubernur, sementara Walter ditaruh di dalam bagasi mobil. Can you even breathe back there? Dealers and murderers left on the street. Muslim K untouchable. Me and my family. Including Junior's underage girlfriend seizing up. Sesampainya di sana, Gilmore pun dibuat pingsan. That's double the normal security out there. That's not your... You don't think he knows you try this? Dan saat tersadar, Gilmore melihat seluruh pasukan pengaman rumah gubernur sudah berhasil dihabisi. Shut up! Dan sebuah sumbu sudah terpasang ke arah tangki bensin mobil. I can't breathe! Walter yang terjebak dalam bagasi pun berhasil membukanya. Namun saat ingin kabur, mobil pun keburu meleduk. Stanley melanjutkan aksinya ke dalam rumah gubernur. Namun tanpa disangka, dengan bedilnya, gubernur mampu melakukan perlawanan pada Stanley hingga terjadilah baku hantam di sini. Stanley pun kembali terpojokan. Who else knows about that report? Everybody knows. Wrong branch of government. Namun karena gubernur kacang alias kakek cangkem, hal itu berhasil dimanfaatkan oleh Stanley untuk menghabisi gubernur sampai modar. Istri gubernur yang masih muda itu pun kaget melihat suaminya modar. Namun Stanley tidak menghabisinya karena targetnya hanyalah gubernur dan istri gubernur dibiarkan saja hidup menjadi janda. Nah ini yang bikin penonton sensasi Trends tersenyum lebar. Nambah lagi stok janda kaya cuy. Stanley memang jagoan yang pengertian. Idaman banget pokoknya dah. Setelahnya tiba-tiba pihak kepolisian pun datang dan mengarahkan laser pada Stanley. Dan ketika Stanley keluar dari rumah itu, karena Stanley melakukan gerakan yang mencurigakan, pihak polisi pun ramai-ramai langsung membedilnya. Namun untungnya, rompi anti peluru masih mampu menyelamatkan Stanley, dan Stanley langsung dilarikan ke rumah sakit. Di rumah sakit, keluarganya tidak boleh melihatnya dari dekat. Namun Abby yang begitu menyayangi ayahnya malah nekat masuk dan memeluk ayahnya. Namun tak lama, polisi mengejarnya dan menyuruhnya keluar dari kamar itu. Beberapa waktu kemudian, Detektif Walter yang ternyata masih hidup menyamar menjadi polisi berseragam dan mencoba untuk menghabisi Stanley.
Namun baru saja ingin dihabisi, Stanley pun membedil Walter dari depan dan Dennis membedil Walter dari belakang hingga akhirnya Walter pun koit. Di sini, Dennis yang menyamar jadi dokter pun heran dari mana Stanley mendapatkan senjata itu. Dan ternyata senjata itu Stanley dapatkan dari Abby yang tadi memeluknya. Namun diam-diam Abby juga memberikan senjata itu secara bersamaan. Really? Yeah, really. What was your plan after you emptied your clip stand? And there's no need to thank me, but next time, had him. Please, from where I'm sitting. Schedule penitentiary. You got 3 minutes. Setelahnya Dennis pun membantu Stanley kabur dari rumah sakit itu karena mereka sama sekali tidak punya BPJS. Dan bersamaan dengan kaburnya mereka, film pun tamat. Nah, gimana guys? Seru kan filmnya? Kira-kira pelajaran apa yang kalian dapat dari film ini? Tulis di kolom komentar ya, kasih tahu gua. Oke guys, kayaknya sampai sini dulu aja ya videonya, karena gua mau pergi ngapelin jandanya gubernur. Yes, akhir kata untuk menghemat kuota. Sampai jumpa lagi di video sensasi trends berikutnya. Bye bye. Aduh, pakai baju yang mana ya? Yeah, 1, 2, 3, not one friggin' boom. Following a series of shootings in Columbus. The daytime gun battle on a busy. We've cut this